Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Orvlog Channel dalam acara Curcor Curhat Collaboration. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat inspiratif banget untuk kita semua yang akan melakukan bisnis all shop ataupun toko-toko baju gitu. Nah, di sini ada salah satu narasumber yang alhamdulillah udah sukses dari karir dari bawah sampai sekarang udah memiliki toko sendiri gitu. Mari kita sama-sama mendengarkan cerita dari narasumber. Selamat malam Pak Marno. Selamat malam Mas Roman. Alhamdulillah ya. Sekarang bisnisnya sudah besar, udah membeledak gitu. Sebenarnya Pak Marno ini asalnya dari mana sih Pak? Kalau boleh tahu nih ya pemirsa, mungkin pemirsa Orvlog Channel pengen tahu ini Pak Marno ini sebenarnya asalnya dari mana? Awal mulanya dia bisa nyampe ke Banten ini dan sukses di sini itu seperti apa? Oke kan pasti penasaran kan? Ayo kita dengarkan saja. Silakan Pak Marno, kayak gimana sebenarnya, dari mana Pak Marno ini? Waduh, sebelum ke asal usul ya, kalau dibilang sukses mah kayaknya belum gitu Mas ya. Nah, ini sudah sebesar ini masih belum bisa dibilang sukses. Alhamdulillah aja lah gitu. Alhamdulillah lah ya. Jadi kalau bicara asal usul, sebenarnya sebagian besar teman-teman ataupun orang yang mengenal saya itu semuanya rata-rata bingung gitu Mas, asalnya dari mana. Kok bisa? Kok bisa ini? Kok bisa? Ya karena kalau umpamanya dibilang orang Jawa ya masuk. Jawanya Jawa mana gitu, saya juga nggak tahu. Tapi bisa bahasa Jawa? Bisa, emang dari kecil juga bahasa sehari-harinya bahasa Jawa. Nah, itu. Berarti orang Jawa dong kalau begitu. Iya, tapi nggak tahu Jawa mana gitu. Kalau pokoknya gitu. dibilang orang Medan nggak punya marga kan? Nggak punya marga. Iya. Jadi tapi kalau lahir di? Jadi saya itu lahir di Sumatera Utara. Sumatera Utara ternyata. Mandailing Natal. Oh. Ya, jadi kakek nenek saya itu aslinya dari Jawa. Awal mulanya merantau ke sini tahun berapa sih kalau boleh tahu nih ya? Saya berangkat ke Pulau Jawa itu tahun 2004 akhir. 2004 akhir ya. Begitu saya menerima ijazah saya langsung berangkat. Langsung berangkat ke sini. Langsung berangkat ke Jawa. Kebetulan dulu itu ada paman juga di sini kan. Oh, ke Jawa dulu, bukan enggak langsung di sini. Iya, di sini ya, Pulau Jawa maksudnya. Oh, Pulau Jawa. Di Banten. Iya. Banten. Jadi pemirsa yang dimaksud di Jawa itu intinya Pulau Jawa yaitu Banten ini maksudnya. Gitu. Iya, dengan tujuan bermodalkan ijazah itu bisa untuk melamar pekerjaan. Alhamdulillah diterima. Di PT? Pada waktu itu di Jakarta saya dapat panggilan. Jakarta. Ya, cuman bayar 2.500.000 ya. Duh, itu ceritanya. Kerja untuk nyari uang nih malah ngeluarin uang. Akhirnya kebentur di dana. Gitu. Di modal, jadi saya nggak jadi. Akhirnya saya kembali ke pasar. Pada waktu itu di daerah Tambak ya.
tambak. Saya bantu-bantuin dorong gerobak, bantu-bantuin jualan dengan gaji 2.500 per hari. 2.500 per hari. Ya. Di tambak ini Nikomas. Ya, Nikomas. Oh, jadi dulu tuh sempet dorong-dorong gerobak dulu, ikut ke orang gitu. Dorong gerobak di situ. Sampai bisa seperti ini. Dari gaji 2.500 per hari, Ya, cukup 2.500. itu berarti. Pada waktu itu ya kalau dibilang cukup sih jauh dari cukup gitu Mas ya. Dua namanya uang segitu waktu itu 2.000 dapat mie ayam tuh kalau malamnya itu. 2.000 dapat mie ayam. Yang 500-nya itu dapat rokok sebatang. Rokok sebatang. Begitu terus tiap hari begitu udah sampai beberapa bulan. Jadi Gitu. untuk uang saku nggak ada berarti kalau gitu habis buat makan. 2.000 ya itu. beli mie ayam, 500 untuk rokok. Jadi Ya, nggak ada tabungan. Nggak ada. Pokoknya kita nyari nih malam dikasih sama bos gitu udah langsung ke warung mie ayam itu kan, nah, udah sambil beli rokok sebatang udah. Berarti Pokoknya begitu terus. sehari makan 1 kali aja itu mie ayam. Makan siang itu dikasih sama bos. Oh. Siang dikasih. Jadi itu kuncinya. Mau merih dulu. Merih apa ya kalau bahasa Indonesianya merih itu? Mau susah dulu untuk mengikuti proses kesukses itu. Tapi sekarang ya alhamdulillah ya udah punya toko seperti ini ya, itu membutuhkan perjuangan yang sangat besar kan. Berarti awal mulanya bisa memiliki toko ini tuh gimana sih ceritanya? Kan tadi kan untuk makan aja kan 2.500, itu 2.000 mie ayam, 500-nya untuk rokok doang gitu. Jadi gini ya, setelah saya itu bener-bener ngerasa bahwasanya dunia ini luas gitu, setelah saya berangkat dari kampung gitu, Benar. rasa memang bahwasanya memang ternyata dunia ini tidak selebar daun kelor gitu kan. Dan kita ngerasa nggak punya siapa-siapa dan nggak punya apa-apa gitu di tempat orang-orang nggak ada yang kenal kan. Iya, jiwa perantaunya memberontak lah. Kita ngerasa susah. Nah, alhamdulillah pada waktu itu di balik kegigihan kita gitu kan, kita dipercaya. Kuncinya sih itu memang pesan dari orang tua juga, yang penting kita dipercaya orang. Kuncinya dipercaya. Iya. Berarti kita harus amanah berarti ya kalau udah Iya, harus dipercaya. amanah. Benar. Jadi saya lepas dari bos saya dipinjemin modal 2 juta pada waktu lebaran itu kan. Tahun berapa itu, Pak? Sekitar tahun 2006 kalau nggak salah saya. 2006. Jadi dari modal 2 juta itu 2006 Ya. langsung. Ini kamu saya kasih 2 juta, cuman lebaran aja tolong balikin. Gitu. Jadi hanya dikasih itu, 2 spare bulan waktu 2 bulanan lah 2 bulan ya gitu ya. untuk mengembalikan modal. Kalau kamu berani ambil, kalau nggak jangan katanya gitu kan. Udah saya ambil. Nggak ada pemikiran apa gitu Nggak pas ada. waktu ketika dikasih pilihan seperti itu. Nggak ada. Saya ke Jakarta itu namanya Tanah Abang, namanya Jakarta itu belum tahu pada waktu itu. Cuman saya cuma dengar namanya aja dari bos-bos saya itu setiap belanja gitu. Iya. Saya berangkat naik bis. Nah begitu nyampe di sana di Tanah Abang itu, saya melihat itu barang-barang yang sudah saya jual punya bos saya nih. Saya tahu ini yang saya jual kemarin. Ini. Jadi saya beli gitu kan. Saya jual sendiri. Begitu kita belanja beli barang, pas mau jualan bingung, tempat nggak punya kan. Nah, terus jadi gimana sistem jualannya? Ya sistemnya nyari tempat yang kosong. Jadi umpamanya orangnya belum datang nih, kita udah buka dulu nih. Oh, jadi lapak orang dipakai dulu sama kita. Kita buka dulu. Begitu selesai buka beres kan, orangnya datang, tutup lagi, masukin lagi. Gitu itu. Gitu. Waduh. Masukin lagi, ntar pindah lagi. Cari Barang kosong ngejubel lagi. gitu ya. Iya. Pindah lagi, cari kosong lagi, buka lagi. Selesai kadang-kadang datang lagi orangnya, tutup lagi gitu terus. Nah, jadi lama-lama di pasar itu kita kenal. Terus ada yang ngasih info, itu orangnya besok nggak buka, besok kamu buka di sini aja. Oh, gitu. Iya. Jadi semakin bergaul semakin ini gitu kan. Banyak teman langsung mulai gitu ya. banyak teman. Dan waktu itu di jalur Senikomas itu ya belum ada pasar di situ kan. Kebetulan karena saya memang kejepit nggak punya tempat, nah akhirnya kita beranikanlah buka di situ. Selesai buka datang satpam diusir, masang lampu nggak boleh. Nah, gitu besok udah habis dimarahin, besok ke situ lagi buka lagi kita gitu kan.
usir lagi. Udah kita pergi gitu, besok ke situ lagi gitu. Penuh perjuangan banget. Iya. Iya. Terus kalau ini untuk mencapai suatu kesuksesan itu kan ada seorang pendamping nih lah ya, istri lah. Itu ketemunya di mana itu? Jadi istri ketemunya ya di Nikomas itu, di Jalur C. Oh, jadi kebetulan istri itu karyawan Nikomas. Kebetulan dia seorang karyawan. Oh gitu. Nemenin temennya belanja pakaian di tempat saya. Dari situlah mulai Gitu. pandangan pertama lah ya. Ya kan Nikomas kan biro jodoh di situ, Mas. Oh iya benar. Ya karena emang mayoritas perempuan semua ya karyawannya ya. Iya. Ada total 8 ribuan lah itu perempuan semua. Seperti itu. Terus habis itu berarti nikah itu tahun 2011 itu udah nikah, dan posisi usahanya masih seperti tadi di Uber sama yang punya lapak dan di itu security. Iya, di kayak di taman itulah gitu kan. Kayak di Jalur C itu kan dulunya kan taman aslinya kan. Iya. Taman terminal gitu. Cuman kita nekat aja buka di situ. Sampai mendapatkan lapak di Jalur C juga gitu ya. Sampai juga akhirnya ada penataan, terus kita ngambil juga di situ. Cuman setelah selesai penataan itu ya karena penempatannya kurang sesuai lah menurut saya, kurang strategis, dan pengelolaannya juga kurang bagus gitu kalau menurut saya. Jadi kita itu teman-teman pedagang ya termasuk saya sendiri itu merasa ya makin tercekik lah gitu. Yang ada kita itu hanya diperas gitu terus kan. Oh, jadi uang keamanan itu ada terus ya? Ada. Oh. Itu ada. Kalau masalah itu sih di pasar di mana-mana pun pasti ada. Pasti ada lah ya. Iya, cuman kan nggak sesuai gitu karena pengelolaan pasarnya itu dari aksesnya juga kurang bagus gitu. Jadi kita terjepit, pemasukan nggak ada sementara pengeluaran memang harus. Dan pada akhirnya saya memberanikan diri gitu kan. Kebetulan ada teman saya yang namanya Asep, salah satu orang yang banyak memberikan motivasi lah gitu kepada saya. sampai saya bisa buka di sini gitu. Jadi ini intinya meniti karir di Banten ini dari 2000 berapa tadi, 2006 ya? 2004 sampai sekarang udah 2021, itu berapa tahun berarti itu? Ya udah dengkut lah. Tua-tua di sini. 20-an ya? Ya sekitar 16-an lah ya, 17 lah ya. 17 tahunan di sini. Jadi masih begitu-begitu aja. Benar-benar lah ya, perjuangan banget. Jadi intinya di sini pemirsa Orplog Channel, sukses itu tidak mudah. Sukses itu manakala usaha dan cita-cita kita seimbang, maka di situ kita bisa mendapatkan kesuksesan. Nah, di sini mungkin pemirsa Orplog Channel ingin tahu sih bagaimana sih tips-tipsnya agar kita bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses itu seperti apa, dan kita harus bagaimana langkah-langkahnya. Mungkin narasumber kita ini udah top banget lah, udah bisa sampai segede ini gitu. Coba Pak Marno, gimana tips and tipsnya gitu? Yang terpenting sih jangan pernah lelah untuk belajar. Oh iya, benar-benar. Jangan pernah lelah dan jangan gampang menyerah untuk belajar. Itu saja yang paling penting. Bahkan saya sampai saat ini saya ngerasa masih belajar gitu, Mas. Belajar banyak hal-hal yang memang harus kita ketahui. Banyak hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang udah kita lalui jangan sempat kita terulang ke lubang yang sama lagi. Begitu, dan kita berusaha untuk memperbaiki ke depannya. Jadi itu ya tipsnya dari pengusaha kita. Jangan cepat lelah dan harus tetap belajar terus. Jadi intinya seperti itu. Mungkin di acara curcor kali ini podcast kita cukup sampai di sini.
Dan nanti kita lihat-lihat review tempatnya seperti apa. Dan kalau untuk wilayah Banten atau misalkan sekitar provinsi Banten ingin tahu dan berbelanja baju-baju di sini, alamatnya di mana itu, Pak? Alamatnya di Jalan Raya Gria Asri Cikande. Depan apa ya? Masjid ya? Depan Masjid At-Taqwa. Depan Masjid At-Taqwa. Ya, dan kebetulan kita ada website juga. Websitenya silakan, boleh. IG apa? Ya, nanti di bawah sini. Deskripsi biasa. Ya, ada IG, ada Facebook, ada semuanya ada. Oke, mungkin itu saja podcast Orvlog Channel kali ini yang dalam acara Curhat Collaboration. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa menginspirasi pemirsa Orvlog Channel dimanapun Anda berada. Oke, jangan lupa subscribe, share, like, and komennya juga. See you next time, dadah.